Halo Miftah, Halo Miss, tolong kasih tahu teman-temannya buat segera join ya. iya Miss, sebentar. Oke, thank you.
Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ini bentar. Oke. Oke, bisa disiapkan dulu catatannya nanti. Oh ya, ini bentar. Oke, jadi hari ini kita masih membahas yang kemarin lagi, tapi kalau kemarin kita membahasnya soal yang kosinus, sinus. Nah, yang hari ini kita akan bahas soal yang kosinus. Jadi biasanya kan emang ada 3. Oke, ini bisa kelihatan nggak, Nak? Share screen, Miss. Kelihatan, Miss. Oke, siap. Nah, sama ya, kenapa jadi ini? Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan cos 15 derajat? Kemarin kan kita sudah juga tuh membahas tentang sin 15 derajat, ya kan? Nah, tapi kemudian kenapa sih jadi ada rumus ini? Oke. Karena yang kita pelajari di awal-awal hanya sudut-sudut yang istimewa, ya kan? 0, 30, 45, 60, dan 90, dan seterusnya gitu. Yang sudut yang memang sudah kita ketahui nilainya. Tapi kita belum tahu nih yang yang ini, yang sudut yang lainnya bagaimana. Tapi ternyata dari angka-angka tadi itu bisa dibikin jadi angka lainnya. Misal seperti 15 ini. Nah, bisa didapat dari ini ya. Atau yang dari yang lebih gede lagi. Tapi kita usahakan kalau misalnya kita ini cari yang lebih simpel gitu untuk memecahnya. Oke, so mungkin kalau misalnya kita tadi punya 15 derajat, kita bisa menggantinya dengan 45 dikurang 30. Terus, gimana sih menyelesaikannya gitu? Kemarin kita sudah bicara soal yang sinus. Nah, tapi ada bedanya nih antara cosinus dan sinus. Oke. This is why we need more development on trigonometry. Jadi, kenapa? Kan di awal tadi kita cuma punya yang basic nih, kemudian ternyata lebih banyak ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di trigonometri. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih penerapan trigonometri ini di bidang ilmu apa saja? Coba tulis di chatnya dulu dong. Kira-kira pernah nggak nih kalian lihat orang di pinggir jalan gitu pakai alat, lagi ngukur sesuatu gitu? Atau kalian tahu bangunan? Oke. Arsitektur? Ada yang lain? Oke. Ya benar ya tadi ya. Itu terutama teknik sipil kan juga berhubungan sama bangunan-bangunan tuh ya kan. Astronomi, soal bintang-bintang, terus ada juga kedokteran. Jadi misal nih di kedokteran ini, dia trigonometri ini membantu untuk kayak mengidentifikasi penyakit-penyakit ganas gitu. Kalau nggak salah ya.
Nah, di teknik sipil juga kalau misal kalian pernah lihat orang-orang yang lagi di pinggir jalan gitu, lagi ngukur-ngukur, ini adalah pengembangan dari trigonometri juga, apalagi navigasi dan geografi ini. Biasanya kan kalau misal kayak pesawat atau kapal gitu kan mereka punya navigasinya. Nah, ini menggunakan pemanfaatan dari trigonometri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ini kan lagi di saat ini, trigonometri ini udah kayak mencakup di kehidupan kita. Cuma mungkin kita melihatnya ketika belajar kayak gini karena kita tidak bergelut di dunia ini sekarang gitu. Kita nggak tahu gitu apa sih sebenarnya kegunaannya yang emang realnya gitu. Itu kayak misal orang mau mengukur ketinggian gunung. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau kemarin kita bicara soal sinus, sekarang kita bicara soal kosinus ya. Jadi ini ya, kosinus. Nah, oke. Sebelumnya kita review dulu nih. Kemarin kita sudah membahas mengenai yang rumus sin, yang mana sudutnya adalah sudut A dan B. Ini sudutnya bisa diganti ya. Ini cuma permisalan nih. Sudut A tambah sudut B dan juga sin A kurang B ya. Nah, untuk ini kan kita pecah nih kemarin. Yang ini jadi bisa jadi tiga bentuk. Tapi ternyata setelah diulik-ulik, oh ternyata sama saja bentuknya. Akhirnya hasilnya juga akan sama gitu. Nah, tapi kita mau lihat nah, gimana sih perbedaan antara sinus dan kosinus? Jadi today we gonna look more deeper to this. Oke, sekarang ini kenapa Miss nggak membahas kok bisa dapat rumus ini? Karena itu akan lebih panjang ya sebenarnya. Sebenarnya dari misal rumus yang ini doang nih, rumus yang di atas, itu kalian bisa mendapatkan rumus yang ini. Tapi itu mungkin nanti deh ya, intermezzonya aja. Nggak Miss bahas karena akan jadi sedikit membingungkan kalau di kelas kayak gini. Lagi waktu kita terbatas ya. Oh ya, sebelum lanjut, kata tadi ini ada pesan dari Pak Harun, karena kita kan hari ini adalah ada yang tahu hari ini hari apa? Ada peringatan apa hari ini? Hari pahlawan. Hari pahlawan, oke. Jadi tadi request dari Pak Harun untuk di mana? Di sesi pertama itu kita akan mengheningkan cipta selama 3 menit. Nah, karena ini sudah jam. Kirain mau libur misalnya. Maunya. Kira ada acara lagi. Oke, untuk itu Miss minta 3 menit. Kita sama-sama diam, mengheningkan cipta, berdoa gitu. Untuk para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, yang memperjuangkan bangsa ini, hingga kita bisa belajar bersama saat ini. Oke, mengheningkan cipta, mulai.
Oke, mengeningkan cipta selesai. Terima kasih semuanya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Ini masih membahas soal yang tadi, perbedaan antara sinus dan cosinus tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ulang lagi ya, kalau misalnya tadi ini bisa dibentuk nih. Nih yang di bawahnya ini bisa terbentuk dari atasnya sini sebenarnya, kalau kita mau lihat awal rumusnya gimana. Kalian bisa cari-carilah nanti, ya kan, di Google atau di YouTube kalau misalnya mau penasaran gimana bisa juga chat ke Miss. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbedaan yang mendasar yang bisa mencolok banget ya kan antara sinus sama cosinus. Kalau sinus kalau dia tambah, di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, dia juga kurang ya kan. Kalau di sini, nah di sini bedanya. Kalau di sini, kalau cos dia berkebalikan. Kalau di sini tambah, di sini kurang. Kemarin ada tuh siapa ya? Lupa Miss, ada yang ngechat Miss. Yang waktu 2 minggu yang lalu ya. Itu Miss, kenapa ya? Ini rumusnya salah atau enggak gitu. Karena yang di sin kan positif-positif nih. Kenapa kalau di cos ini jadi negatif waktu dia penjumlahan? Oke. Itu nanti sebenarnya bisa kita lihat dari ininya ya. Dari rumusnya sebenarnya. Kalau kalian mau lihat gimana sih pembentukan rumusnya, itu bisa kalian cari dulu. Tapi kita di kelas ini tidak membahas untuk mendapatkan rumusnya gimana ya. Nah, itu nanti kalian bisa cari sendiri dulu, atau nanti kalau sudah misal nggak paham nih gimana, itu bisa tanya ke Miss untuk mempersingkat waktu kita ya. Nah, perbedaan lainnya kalian bisa lihat di sini kalau sin ini perkaliannya adalah sin cos. Cos sin. Kalau di sini cos cos, sin sin. Jadi kalau misalnya di sin dia ada sinnya dicampur gitu. SCCS. Di sini CCSS. Oke, itu sih yang paling mencolok ya untuk keduanya kelihatannya. Oke, sekarang let's see gimana sih penggunaannya. Ini sebenarnya sama aja nih ya dengan yang cos kemarin, yang sin kemarin. Mungkin di next ini kan kita baru basicnya ya, baru basic gimana sih menginikan rumusnya. Nah, untuk next meeting kita akan lihat gimana ininya, gimana penggunaannya dalam kehidupan gitu. Nah, tadi kan sudah ada beberapa, ada kayak navigasi, geografi, sipil, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan lihat di minggu depan bagaimana penggunaannya. Untuk minggu ini, kita cukupkan sampai penggunaan rumusnya ini, bagaimana menguraikannya. Oke, let's see contohnya dulu. Ini cos 75. 75 ini bisa terbentuk dari berapa ya kira-kira? Coba tuliskan dulu dong di chatnya. Berapa kurang berapa atau berapa tambah berapa gitu. Supaya 75. Oke. 30 tambah 45, 45 tambah 30. Ada lagi? 75. Oke. 120 dikurang 45. Anyone else? Oke.
Kita coba ambil yang ini dulu ya. Yang pertama, kita ambil yang 30 cos 30 tambah 45. Oke, yang kemarin itu bisa ya, kita sudah lihat kalau misalnya dia sama aja. Kalau misal kita pakai yang 30 tambah 45 atau 45 tambah 30. Itu cuma kebalik-balik. Oke, sekarang ini karena ini penjumlahan, berarti kita bisa gunakan yang rumus yang pertama. Atau ini bisa aja kita langsung input. Karena ini 30, A-nya bisa kita misalkan 30, B-nya 45. Berarti 30 cos 30 dikali cos 45 dikurang sin 30 dikali ya. Dikali sin 45. Oke. Ini kalau kita mau selesaikan, tinggal diganti saja ya, sin 30 berapa, sin 45 berapa, sin 30 berapa, sin 45 berapa, cos ya maksud tadi. Tinggal ganti, misal ini berapa nih? Cos 30 setengah akar 3. Bener nggak? Dikali cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 30, berarti kan sin 30 setengah dikali sin 45, 1/2. Oke, good. Ini kan dikalikan jadi 1/4, yang akar dikalikan dengan sama akar 6 ya. Siapa tuh tadi? Jana, Miss. Jana, oke, good Jana. 4 akar 2. Oke, bisa sampai sini saja atau ditarik lagi, disederhanakan. Ini kan sama 1/4 ya kan? 4 dikali akar 6 minus akar 2. Oke, thank you. Nah, kalian bisa coba, tadi kan ada, jadi ini jawaban akhirnya ya, kalau misal kalian mencari jawaban akhir. Tadi ada dari Aura yang 120 dikurang 45. Nah, kalian bisa coba nanti bagaimana sih kalau misalnya kalau 120 dikurang 45 kan berarti yang digunakan adalah yang di bawah sini. Kalian nanti coba lihat bagaimana hasilnya, apakah sama atau bagaimana. Kalian bisa cek ya. Oke, sekarang coba uraikan bentuk ini. Kalian bisa tulis di buku catatannya. Penguraiannya aja dulu ya. Jadi cost-nya sama dengan cost berapa kurang berapa atau cost berapa tambah berapa gitu. Coba tuliskan di kolom chat-nya dulu. Bisa kita pecah jadi berapa ya untuk cost 105. Berapa tambah berapa? 60 sama dengan 45. Oke. Yang lain? Selain 60 tambah 45 nih, kira-kira kalau misalnya yang negatif supaya ada bentuk lain yang A kurang B gimana? Atau ada bentuk penjemahan yang lain boleh? Oke. Oke, bisa bermacam-macam ya.
Oke, ada 3 nih kata Nurjana. Oke, coba untuk yang lain. Ini pada kemana nih? Oke, untuk mengetahui kehadirannya hari ini, coba kalian tuliskan gimana uraiannya. Uraiannya itu sampai sini aja ya. Jadi kalau misalnya cos 30 tambah 45 berarti cos 30, cos 45 dikurang sin 30, sin 35 gitu. Coba penguraiannya gimana ya? Kalau cos 105 ini masing-masing tuliskan di kolom chatnya. Wajib Chatnya ya. private kah, Miss, atau yang Salah satu aja loh, Miss. Ya, private aja, private. Terserah Miss mau yang mana. Iya, terserah. Yang penting hasilnya 105 gitu. Oke, sudah ada yang ngechat. Yang lain masih ditunggu. Semuanya ya. Oke. Dituliskan dulu ya kosnya kos berapa. A tambah B-nya atau A kurang B-nya. Ini biasanya kesalahan yang sering terjadi itu sudah kelas 3 tuh biasanya kan persiapan segala macam SBMPTN gitu. Ini kan ada juga trigonometri ini. Apalagi penerapannya biasanya. Nah, kesalahannya itu kalau ketika udah sampaikan sih ya kemarin, ketika menguraikan itu bukan diuraikan seperti ini, malah dikalikan nih. Nah, ini adalah kesalahannya. Karena kan akan beda hasilnya. Oke, masih ditunggu yang lain. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Baru ada 9. Di sini ada 17 orang. Oke. Masih ditunggu yang lain. Jihan, Akila, Siti Nurhalisah. Udah. Alfa. Iya, Miss. Sudah selesai? Belum. Oke. Nisa, siapa lagi nih? Kansa, Syarifah, Mulia Agustina. Hijratun Nisa ini mikrofonnya kenapa ya, Nak? Ada yang tahu nggak?
Oke, masih kita tunggu 1 menit lagi. Tiga 30 detik ya. Oke, mulai minggu depan ya. Mungkin minggu ini belum Miss kasih tahu. Jadi mulai minggu depan absensinya akan kita ambil dari yang ngerjain exercise terakhir gitu. Walaupun misal nggak selesai, akan diambil dari situ. Jadi biar ini takutnya banyak kejadian itu apa laptopnya ditinggalin gitu, orangnya tidur. Miss, Ya, siapa nih? yang exercise itu langsung kerjakan sendiri kah, Miss? Yang ini nih, yang kos 105. Ini sudah ini pada nulis nih. Oke. Miss, ini nulis ke chat kah? Iya, Oke. yang ditulis ininya aja ya, Nak, uraiannya aja, nggak sampai selesai. Miss, saya udah keburu sampai jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Satu lagi ya, belum ya? AFK nih kayaknya satunya nih. Oke, sudah. Oke, kita cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, jadi mungkin bisa kalian cari-cari lagi tadi. Kalau ada pertanyaan bisa ya dituliskan ya sambil sebelum Miss tutup nih sesinya. Nah, kalian bisa cari-cari dulu apa sih penggunaan di ilmu-ilmu ini gitu. Di teknik sipil, tadi juga ada di arsitektur ya kan. Di kimia, astronomi, ilmu navigasi, geografi, kedokteran, dan mungkin ada yang lainnya juga gitu. Untuk trigonometri, kalian bisa cari-cari aja dulu penggunaannya seperti apa. Jadi nanti untuk next week we will discuss about it lebih dalam gitu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya untuk hari ini. Let's reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you everyone for joining this session. Thank you juga untuk yang sudah jawab dari tadi. Ini ada berapa tadi? Ada 17 apa ya? 16 orang gitu ya yang sudah menjawab. Oke, for next meeting tadi itu rules-nya. Jadi kita masih ada 2 meeting lagi sebelum UAS. Minggu depan dan minggu depannya. Nah, baru tanggal 30 itu UAS. Jadi bisa bersiap-siap. Untuk materinya itu pastinya karena UAS, jadi dari awal ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, itu bisa kalian chat ke Miss, saya mau tanya yang ini dong. Oke, sudah punya kan ya semuanya nomornya Miss, jadi bisa dikontak. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. We will meet again inshallah next week. Thank you for your attention, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak.
Thank you, Oke. Miss. You can leave.